Sebagai negara bahari, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah. Banyak biota laut yang bisa diambil manfaatnya. Salah satunya adalah ubur-ubur atau jellyfish. Aku kembali melaut, tapi kali ini bukan ikan yang aku cari, tapi aku nyari ubur-ubur karena katanya lagi musim nih. Dan sekarang saya ada di Pantai Menganti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mendapat ubur-ubur, perahu kami harus ke tengah laut sejauh 1-3 mil dari bibir pantai. Binatang ini hidup di laut atau daerah pantai yang bentuknya seperti bel atau lonceng dengan jari-jarinya yang disebut tentakel. Tubuh ubur-ubur mengandung 95% air dengan tubuh bergelatin, sehingga mirip dengan agar-agar atau jeli dan tubuhnya. Panjang jaringnya ini sekitar 50 meter dengan lebarnya itu 5 meter. Dan yang dicari tuh ya di air yang seperti ini, yang dalam dan gak banyak karangnya Pak. Soalnya kalau misalnya masih di daerah yang dekat sama pantai, gimana Pak? Ya pokoknya cari di tempat yang dalam dan berlumpur. Kalau kurang dalam nanti dia bakal nyangkut di karang soalnya. Jadi untuk nangkap ubur-ubur ternyata nggak butuh waktu lama. Jadi habis ditebar 5 menit aja udah cukup ya Pak. Langsung kita tarik, nggak ada nunggu-nunggu. Kalau kelamaan kan masih lepas. Oh kalau kelamaan malah si ubur-uburnya lepas lagi. Ubur-ubur dapat ditemukan di setiap laut, dari permukaan sampai ke laut dalam. Ubur-ubur merupakan hewan multi-organ tertua. Ternyata belum berhasil, tapi tenang. Ternyata kosong, tapi tenang karena ini nggak butuh waktu lama untuk sekali tebar jaring. Kita bakal coba terus ya sampai dapat ya Mas. Semoga. Yuk kita coba lagi deh Mas. Ini nih yang kita cari, ubur-ubur. Wah dia lucu banget. Dia bergelenjing-gelinjing ini kayak jelly. Ini yang ini gendut banget, gemes. Didominasi oleh laut, membuat biota tanpa tulang belakang ini banyak tersebar di perairan Nusantara. Setidaknya 200 jenis hidup dan berkembang biak di perairan tropis kita. Keberadaan ubur-ubur di satu lokasi sangat dipengaruhi suhu air dan arus. Mencari ubur-ubur memang kembali bergantung pada alam. Berapapun hasilnya, patut kita syukuri sebagai berkah. Nah, jadi ubur-ubur yang bisa dimakan yang kayak gini nih, yang warnanya putih. Kalau yang merah itu beracun, jadi nggak bisa dikonsumsi. Dan ini walaupun dia bisa dikonsumsi, gatel. Ini sebenarnya tangan saya sekarang gatel. Jadi jangan lama-lama pegangnya, langsung cuci tangan. Gatel. Ubur-ubur cenderung tidak menyukai intensitas cahaya matahari yang terlalu tinggi atau sebaliknya. Mereka muncul ke permukaan pada waktu pagi atau sore hari. Ini emang waktu yang tepat buat nyari ubur-ubur atau ubur-ubur yang saat-saat seperti ini, di saat air tuh lagi pasang. Nih perbandingannya bisa sebeda ini dan kata Pak Diman, ini tuh masih belum seberapa besar. Satu ubur-ubur bisa mencapai 5 kilo. Gede banget. Ubur-ubur memiliki peran sebagai konsumen primer dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut karena menjadi salah satu bagian dari rantai makanan. Di beberapa negara Asia Timur, ubur-ubur mulai dimanfaatkan sebagai salah satu bahan makanan berprotein tinggi dan salah satu bahan pengobatan tradisional. Kita udah dapat lumayan nih ubur-uburnya. Tadi kata Pak Diman, ubur-ubur di Kebumen ini bisa diolah jadi satu olahan yang menarik dan unik. Jadi aku juga penasaran nih, pengen coba. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Umumnya, ubur-ubur dianggap binatang beracun. Namun ada beberapa jenis yang dapat dikonsumsi, misalnya ubur-ubur pantai. Pas
proses pembersihan ubur-ubur lumayan panjang nih. Soalnya awalnya harus direbus dulu tanpa air supaya airnya hilang. Habis itu dicuci dengan air bersih baru direndam pakai jeruk nipis. Nah itu supaya lendirnya yang bikin gatel hilang. Dan yang dimasak itu bagian kakinya atau tentakelnya karena bagian situlah yang enaknya. Berkecuk ubur-ubur berarti ya Bu. Jadi yang paling utama di bumbu ini ada daun serai, salam, sama daun jeruk. Nah ini fungsinya untuk ngilangin bau amisnya si ubur-ubur. Dan pastinya bikin wangi juga. Ubur-ubur sangat rendah kalori dan hanya mengandung sedikit karbohidrat. Ini akan menjadi pilihan sempurna untuk makanan penurun berat badan. Selain itu, ubur-ubur adalah sumber protein yang sangat baik untuk membantu menjaga kinerja otot selama diet. Wah ini dari aromanya aja udah wangi nih. Ini baunya sih mirip-mirip sama wanginya sate daging. Mirip sih kalau dari wanginya, tapi kalau rasanya kita belum tahu nih. Ini kalau dari teksturnya mirip sama kikil. Dan kalau rasa bumbunya tidak dipertanyakan lagi Bu, enak, mantap, surantap. Brekecek ini memiliki cita rasa yang khas, gurih, manis, dan pedas pada kuah yang meresap ke dalam daging memberikan kelezatan tersendiri pada masakan ini. Selain itu, aroma rempah-rempah sangat kuat pada kuahnya. Perpaduan yang lengkap karena disajikan selagi hangat bersama dengan nasi. Walaupun ubur-ubur terkenal sama lendirnya yang bikin gatel, tapi kalau kita olah dengan benar bisa jadi sajian yang enaknya kayak gini nih. Dan saya beruntung banget ya Bu bisa nyobain ubur-ubur yang ada di Mentingan ini karena emang ini musiman, cuman ada 1 tahun sekali aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang.